Selamat pagi Bapak Ibu, shalom buat kita semua dimanapun kita berada. Dimanapun Bapak Ibu berada, mari kita sama-sama pagi ini datang membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Segala puji-pujian yang terbaik, dan biar firman Tuhan pagi ini menasihati kita, mengajar kita. Kita tundukkan kepala Bapak Ibu, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami masih terus dalam pemeliharaan Tuhan. Penyertaan-Mu sampai hari ini kami rasakan. Jikalau bukan tangan Tuhan yang menyertai kami tidak ada sampai hari ini. Pagi hari ini kami datang Tuhan, membawa ucapan syukur kepada-Mu dengan apa yang kami bisa. Biar segala puji-pujian ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mengikuti doa pagi hari ini. Mari kita angkat satu pujian Bapak Ibu. Bahwa hanya Tuhanlah pengharapan kita. Biar sepanjang hari hidup kita memuliakan namanya. Kita angkat pujian, Tuhan Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan Kaulah, Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari kita angkat pujian dari awal, sebab hanya Dialah pengharapan kita. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku. Tuhan, Kaulah, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian
kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sekali lagi, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allah, kepadamu Tuhan, kepadamu ya Allahku. Kami bawa pujian kepadamu Tuhan, kepada Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, haleluya. Segala puji hormat, segala puji bagimu Bapa. Kau layak ditinggikan, Kau layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Kaulah sumber segalanya. Haleluya. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Bapa, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Bapa di surga. Kami sembah Engkau, segala puji bagimu, segala hormat bagimu Tuhan. Kami memujimu, menyembahmu Bapa. Terima kasih, haleluya. Bapak Ibu dimanapun kita berada, mari saat teduh sampaikan segala ucapan syukurmu, sampaikan apapun dalam hatimu. Sebab Dia Allah yang menciptakan kita, Dia Allah yang memelihara hidup kita. Bahkan sampai kekekalan pun Tuhan sudah merancang hidup kita. Mari bergantung hiduplah kepada Tuhan. Allah yang maha besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kau Allah yang mendengar setiap seruan umat-Mu.
Engkau yang melihat setiap umat-Mu dimanapun Bapa. Dan segala rancangan yang terbaik Tuhan berikan. Biar kami terus Bapa membawa puji-pujian kami. Karena setiap lidah akan mengaku Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Setiap lutut akan bertelut menyembah satu-satunya Allah yang hidup. Menyembah sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Termani di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setia-Mu kepadaku. Sembah Kau ya Allah, amin. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau, ku sembah Kau ya, amin. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan ku sembah Kau, ku sembah Kau. Sebab hanya Kau yang layak disembah Tuhan. Tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan ku sembah Kau, ku sembah Kau ya, amin Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku.
selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, kalau kita berpikir logis sedikit saja, maka kita akan tahu sebenarnya seluruh kegiatan yang sifatnya ritual itu, kalau tidak dibarengin dengan perubahan yang nyata dalam hidup kita, semua itu sebenarnya sia-sia. Ya. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, bagaimana ya Tuhan, supaya kami itu mengalami transformasi. Ada banyak di antara kami secara teori mungkin mengerti firman Tuhan, tetapi hidup tidak berubah juga. Biarlah di pagi hari ini kami semua diingatkan untuk berubah, sebab kalau tidak semuanya sia-sia. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya ujung daripada atau tujuan daripada semua yang kita dengar ini, yaitu agar kita berubah menurut pembaharuan akal budi, yaitu oleh Injil, oleh kabar baik, oleh firman Tuhan, oleh kebenaran. Disebut juga firman kebenaran. Segala sesuatu itu kalau tidak ada gunanya atau tidak mengubah, tidak berdampak, maka untuk apa dilakukan? Ini logika sederhana, saudara. Ya, makanya di dalam firman Tuhan dipakai di Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata yang dipakai dalam berubah ini, kata kerjanya metamorfoo. Artinya perubahan total dari dalam. Mungkin saudara pernah mendengar kata metamorfosa ya. Perubahan dari ulat menjadi kupu-kupu. Ulat yang dulunya menjijikkan, rakus, bisa menjadi kupu-kupu yang bisa terbang, tidak rakus lagi, bahkan berguna. Dulunya ulat itu merusak semua pohon, daun-daunnya habis. Tapi sekarang setelah jadi kupu-kupu yang menyebarkan benih tanaman kemana-mana. Artinya ada perubahan yang dahsyat, bukan hanya berubah sedikit, ya, bukan cuma diperbaiki, tetapi menjadi ciptaan baru, makhluk baru. Itulah sebenarnya kekristenan. Sebab iman atau kekristenan tanpa perubahan nyata dalam hidup kita, itu bukan iman. Iman itu harus dimanifestasikan, diwujudkan di dalam perbuatan nyata, di dalam perubahan karakter kita semua. Jika tidak, untuk apa semua ini? Kan sia-sia, saudara. Ya,
Jadi jangan diartikan kekristenan itu sekedar agama, sekedar datang ibadah, nyanyi-nyanyi lagu rohani, ngumpul-ngumpul, dengar khotbah udah selesai. Bukan hanya itu, tetapi hidup yang pikirannya dirubah, perasaannya berubah, segala keinginannya berubah, pola hidupnya berubah, prioritas hidupnya berubah, tujuan hidup kita berubah. Itu sebenarnya, ya. Jadi selama ini banyak orang hidup dalam pola hidup yang salah, dan ketika mendengar kebenaran ternyata tidak berubah. Kenapa demikian? Karena prioritasnya salah. Kalau orang datang ke gereja itu prioritasnya apa? Kalau kita hidup ini prioritasnya apa? Banyak orang datang ke gereja prioritasnya supaya diberkati secara jasmani, sembuh, kaya, kan begitu. Ya kalau prioritasnya itu ya nggak berubah. Mestinya prioritas datang ke gereja adalah aku mengerti kebenaran dan menjadi anak Allah. Kan gitu. Banyak orang Kristen hidup dalam pola pikir yang masih agamawi. Bahkan hidupnya masih duniawi. Ya. Sehingga hidup setiap harinya hanya bertahan, terjebak dalam rutinitas, bangun, makan, minum, kerja, tidur, terus begitu terus setiap harinya. Hidup tanpa tujuan ilahi, tidak tahu mengapa Tuhan ciptakan kita. Nah ini, sehingga hidupnya tidak ada pertumbuhan sama sekali. Sudah puluhan tahun jadi Kristen tapi tidak berbuah juga hidupnya. Bahkan karakternya bisa lebih buruk dari orang dunia. Ini kan aneh. Itulah sebabnya banyak orang masih kompromi dengan dosa. Ya, karena tidak mengalami transformasi, tidak mengalami metamorfosa tadi. Belum lahir baru. Hidupnya masihlah manusia lamanya. Belum menjadi ciptaan baru. Kan begitu. Kalau begitu caranya ya hidupnya hanya beragama, tapi tidak bertuhan. Ya, saudara ya. Jadi mulai hari ini, mulai pagi ini, mari kita lepaskan semua ikatan-ikatan yang ada. Mulai hidup di dalam firman. Mengalami transformasi. Ya. Banyak orang itu masih terikat pada marah yang tidak benar, iri hati, sebagian lagi pornografi, keserakahan, egoisme. Itu saja sih sebenarnya. Sebenarnya hanya itu saja. Makanya di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16 tuh. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16. Coba kita baca ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang yang arif, yang bijaksana maksudnya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kalau mau dilanjutkan ayat 17. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah ini yang penting. Orang yang mengerti kehendak Tuhan, maka akan terjadi transformasi. Kalau memang dia mau berubah. Sebab banyak orang meskipun sudah mengerti, mengeraskan hatinya. Hanya demi memuaskan egonya, hanya demi harta, uang, dan lain sebagainya. Jadi orang percaya itu harus hidupnya efektif. Dari dalam. Bukan luarnya saja, luar gampang. Harus dari dalam hidupnya efektif untuk Tuhan. Ya, perubahan nyata sehingga semua orang yang melihat hidup kita, mereka merasakan perubahan itu. Ya, sehingga disingkatnya hidup kita ini, kita sudah menjadi berkat. Kita sudah berubah, sudah mengalami transformasi seperti yang Tuhan inginkan. Yaitu perubahan akal budi, perubahan pola hidup, perubahan karakter. Menurut pembaharuan akal budi.
Apa yang menyebabkan pembaharuan? Firman Tuhan. Oleh pembaharuan akal budi yang diperbaharui oleh firman Tuhan. Sehingga manusia akhirnya mengerti, oh begitu ya Tuhan. Kalau dulu aku salah, minta ampun. Ke depan aku mau berubah. Itu aja sih saudara. Ya tapi banyak orang mengeraskan hatinya meskipun sudah mengerti. Sayang sekali. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua sudah diberkati dengan firman kebenaran. Terima kasih untuk gereja mula-mula. Terima kasih untuk persekutuan. Terima kasih untuk seluruh pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami berdoa untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati mereka sekeluarga besar. Juga seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.